Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadiqin ala manhajihil qawim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan rutinitas taklim ahad pagi. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, sholat kita, i'tikaf kita, dan ibadah yang lainnya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir atau yang belum sempat hadir senantiasa kelak di yaumil mahsyar, di saat semua manusia dikumpulkan oleh Allah, kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para bapak, para sepuh, bini sepuh, ibu-ibu, alhamdulillah hadir bersama kita semuanya, terutama para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus Yayasan Masjid Baitul Mukminin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini senantiasa tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini adalah syarat menjadi umat yang terbaik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita patut bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini tidak bisa milih kita. Ya, tidak bisa memilih. Sebab di dalam kehidupan itu ada yang kita bisa pilih, ada yang kita nggak bisa milih. Kalau semuanya bisa kita milih, saya memilih ingin dijadikan anak Pak Harto, Pak. Ya, jadi keluarga cendana, ya. Tapi itu nggak bisa milih, ya. Begitupun ketika kita ditakdirkan oleh Allah, ya. Maka kita dengan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman saat ini dan menjadi umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau bapak-bapak ditakdirkan oleh Allah jadi umatnya Nabi Musa, saya nggak kebayang gitu bisa bertempur dengan Firaun ya. Nah, maka oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah. Nah, untuk bagaimana supaya kita mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa ini, sekaligus kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kita mengecewakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita dituntun oleh Allah melalui pedoman yang bernama Al-Quran, dan kita mencontoh perilaku dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menjadi umat yang terpilih. Mari kita buka firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin. Secara historis atau sabab nuzul ayat ini diturunkan oleh Allah setelah Allah menginstruksikan kepada umat Islam untuk bersatu. Sebagaimana firman Allah di ayat sebelum ini, ayat 102 dan 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai umat Islam, kalian bersatu padulah dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Karena dengan bersatu banyak silaturahmi, saling mengenal. Karena kalau sudah mengenal nanti timbul rasa cinta di dalam hati. Kalau sudah saling mencintai akan timbul kekuatan. Contoh kecil dalam sekup rumah tangga. Anak kita ya akan bisa bertahan, bahkan bisa nyaman di rumah ketika bapak dan ibu saling mencintai. Ketika suami istri sudah dicabut oleh Allah rasa cintanya, rasa kasih sayangnya, sehingga naudzubillah min dzalik banyak terjadi perceraian, sehingga rumah tangga akan rapuh, anak pun tidak punya kekuatan, sehingga mereka bingung. Saya mau ikut siapa ya? Mau ikut papa atau ikut mama ya? Akhirnya ditanya sama mamanya, kamu mau ikut apa? Mau ikut siapa? Mau ikut mama. Kamu adik mau ikut siapa? Mau ikut mama. Oh, karena AA dan adik ikut mama, bapak juga ikut mama dah. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Padahal malamnya habis berantem. Ya, habis berantem. Sore-sore udah jalan bareng lah. Ya. Makanya kalau kita ribut jangan sampai ketahuan oleh anak. Rumah tangga ribut itu biasa, Bu ya. Bumbu di dalam rumah tangga. Jangankan kita manusia biasa, sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab ribut juga sama istri. Dijelaskan di dalam beberapa riwayat, ada orang suami istri bertengkar di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Bertengkar nih Pak Uri, suami istri, ya. Tapi nggak tahu sebabnya. Mungkin karena istrinya minta duit buat beli skincare, mamanya buat belum gajian kali.
Waktu zaman dulu belum ada skincare ya pokoknya ribut lah. Akhirnya suaminya ini ngadu, minta nasihat, minta pendapat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Begitu mau ketuk pintu rumah Umar bin Khattab, sebelum ketuk pintu dia sudah mendengar. Pada saat itu Umar bin Khattab juga sedang bertengkar dengan istrinya. Akhirnya dia balik lagi. Oh, kalau begitu jangankan rumah tangga saya, rumah tangga khalifah saja ternyata beda paham itu suka ada. Jadi beda paham itu biasa, ya. Beda pendapat itu biasa. Apalagi beda pendapat. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi secara sabab nuzul ayat ini, Allah itu menyerukan kepada kita untuk bersatu supaya punya kekuatan. Nah, setelah kita bersatu punya kekuatan, maka disitulah Allah membimbing kita. Kuntum khayra ummatin, kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, perhatikan ayatnya, yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Jadi kita ini Pak Bu adalah umat yang terbaik. Umat Islam ini adalah umat yang terbaik untuk semua manusia. Dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, beraneka ragam suku dan bangsanya, bahkan beraneka ragam agamanya. Tapi kita sebagai umat Islam adalah umat yang terbaik di sisi Allah untuk semua manusia. Kenapa? Lagi-lagi karena Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya saja diutus untuk orang Muslim, melainkan untuk semua manusia, bahkan melampaui batas sampai untuk semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semata-mata rahmat dan kasih sayang bagi semua alam. Begitupun kita umatnya, kita juga mestinya menjadikan rahmat bagi semua manusia. Tapi kok sulit? Tapi kok belum begitu? Nah, makanya kita lanjutin. Kita sebagai umat Islam akan menjadikan umat yang terbaik, ini ada syaratnya. Maka dalam bahasa santri di sini kuntum khairu ummatin adalah jumlah syartiyah, yaitu ketentuan yang akan berlaku bila mana semua syaratnya terpenuhi. Mana syaratnya? Kita akan menjadi umat yang terbaik bagi semua manusia. Syarat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Syarat yang pertama adalah bila mana kita bisa mengajak untuk yang ma'ruf. Ketika kita sudah bisa mengajak orang untuk kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik. Cuman kita untuk mengajak orang lain berbuat baik, syaratnya satu, harus dengan ilmu. Supaya kita tahu betul ini salah atau benar. Karena kita akan ngajak orang. Mandala ala khairin kafailihi, kata Nabi. Barang siapa orang yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik, maka kita, walaupun kita tidak melaksanakannya, kita dicatat oleh Allah sama pahalanya seperti orang yang mengerjakan tadi. Jadi kalau umpamanya nih kita ngajak orang untuk berbuat baik, nah kemudian orang itu jadi baik karena wasilah ajakan dari kita, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang tadi yang berbuat baik. Paham ya? Tapi hadis ini jangan ditelah mentah-mentah. Saya mau ngajak orang untuk ngaji, tapi saya nggak mau ngaji. Kenapa? Kata Ustadz tadi pagi kuliah subuh bilang ada sabda Nabi,
mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang mengajak kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut yang mengerjakan kebaikan. Jadi saya nggak usah ngaji. Kenapa? Karena saya sudah nunjukin orang untuk berbuat ngaji. Tidak begitu, ya. Makanya syarat yang pertama kita harus berilmu dulu. Karena kita akan mengajak orang untuk berbuat baik. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Yang kedua, kita harus ikhlas. Tidak ada motif apa-apa. Semata-mata itu kita niatkan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ngajak orang lain untuk berbuat baik, kitanya juga harus baik. In ahsantum li'an fusikum. Kalau kita ngajak baik orang, kitanya juga harus baik. Kenapa? Karena kalau kitanya tidak baik, nanti di kemudian hari kita juga akan dituding oleh orang tersebut. Misal kita ngajak sholat berjamaah sama anak di Bang Ropik nih, ya, nak sholat yuk, sholat sono ke masjid, tapi kitanya nggak berjamaah. Nih kita kira anak kita ngomong nggak? Wah, ngomong Pak. Lah bapak cuma ngomong doang, nyuruh doang sama saya. Bapaknya juga kagak berjamaah, malah main handphone sambil rebahan. Kalaupun dia tidak ngomong, misalkan dia tidak ngomong, anak nih nggak ngomong sama orang tuanya, tapi boleh jadi anak itu bukan berangkat ke masjid, Pak. Ada potensi dia nggak berangkat ke masjid, main ternyata ngelayap keluar. Nah, kenapa? Karena dia di dalam hatinya, di dalam benaknya, bapak saya nggak ke masjid nih, saya lebih baik main. Kalaupun saya main, orang tua saya nggak tahu. Nah, tapi kalau kitanya ikut, ya, sebelum kita menyuruh anak kita berjamaah, kitanya sudah siap, sudah wudhu, sudah pakai koko, sudah bawa sejadah kecil, ya, ayo nak, kita sholat, nanti bapak tunggu di depan, kan enak. Akhirnya anak itu tidak ada ruang untuk mempunyai alasan. Mau nggak mau saya harus ikut bapak saya melaksanakan sholat berjamaah. Jadi umat yang terbaik menurut Allah, syarat yang pertama adalah ketika umat tersebut ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak orang lain untuk menjadi baik. Tapi kita belum bisa, bagaimana? Minimal, kalau kita belum bisa menyuruh orang untuk berbuat baik, minimal kita menjadi orang baik. Sebab kesalehan itu ada kesalehan individu, ada kesalehan sosial. Kesalehan individu adalah minimal kita jadi orang baik. Kalau kita jadi suami yang baik, yang bisa melaksanakan kewajibannya, baik itu terhadap istri ataupun terhadap anaknya. Perhatikan hak-hak istri, perhatikan juga hak-hak anak kita. Penuhi sandang, pangan, dan papannya. Penuhi juga pendidikan anaknya, bukan hanya sebatas pendidikan umumnya. Anak kita nih yang laki-laki udah bisa ilmu sholat atau belum? Anak perempuan begitu juga, kita periksain Ibu, Pak, ya, anak perempuan itu, apalagi anak perempuan itu masa baliknya itu cepat, ya, sebab salah satu tanda orang masuk balik bagi perempuan itu bila mana dia sudah haid. Sekarang kalau kita perhatikan, karena masa pubernya cepat anak sekarang, kadang-kadang anak kelas 5, kelas 6 SD itu sudah haid. Artinya anak perempuan kita itu sudah masuk akil balik. Karena dia sudah balik, maka ditaklif oleh Allah wajib untuk melaksanakan semua kewajiban dia kepada Allah. Kalau anak kelas 6 SD dia sudah haid, dia sudah balik, tidak melaksanakan sholat misalnya, ya, maka dia akan berdosa, ya. Maka kita orang tua harus mencermati betul anak-anak kita. Begitupun laki-laki.
Ya, kalau anak laki-laki sudah memasuki usia 15 tahun, perhatikan Pak, Bu, jangan sampai anak kita ninggalin sholat. Karena kalau kita semuanya itu abai, kita nanti akan dituntut oleh anak kita sendiri di yaumil akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Saya sering berbicara seperti ini, jangan sampai kasih sayang kita orang tua kepada anak atau sebaliknya kasih sayang anak kepada orang tua berujung nanti kena siksa Allah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau semua kita ditanya, Bapak sayang anak gak? Sayang. Ibu sayang anak gak? Oh, apalagi ibu-ibu dari menjak nyusuin, mandiin, habis mandiin pakai bedak, pakai minyak, ya. Diangkatnya juga ini, ya Allah, cantik banget, ganteng banget. Anak siapa ini ya? Saking cintanya kepada anak. Udah gitu anak SD dianterin setiap pagi masuk sekolah. Kenapa? Karena anaknya takut ngapa-ngapain. Pokoknya saya nggak ngizinin anak saya nanti naik angkutan umum. Saya nggak mau. Karena takut, apalagi zaman sekarang marak sekali pelecehan-pelecehan, itu saya jaga katanya. Boleh nggak? Boleh, itu harus kita jaga, kewajiban, bentuk tanggung jawab kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak. Ya, terus usia SMP, usia SMA, setelah SMA, Pak Ustadz, kenapa? Tolong bantu doanya. Anak saya pengen masuk UI. Didoain sama Ustadznya. Yassir umurana wala tu'asir. Bener masuk UI. Setelah lulus UI, ya Allah, datang lagi Pak Ustadz, mohon doanya supaya anak saya masuk per satu perusahaan BUMN. Sekarang nggak ada, masuk lagi. Perhatian banget. Sampai dipikirin nasib anak nih. Bila perlu nasib cucu kita pikirin. Tapi Pak Bu, ketika anak ini kosong dari didikan agama, kita tidak perhatikan sholatnya, tidak perhatikan baca Qur'annya, dan itu memang sudah menjadikan kewajiban manusia terhadap Allah Sang Pencipta. Nanti di akhirat kita nggak ketemu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan boleh jadi orang tua akan dituntut oleh anaknya. Kenapa? Karena ada hak anak yang tidak dipenuhi oleh kewajibannya sebagai orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Sering Pak. Jadi kita sebagaimana kita bisa berkumpul di dunia dengan keluarga kita, kita bisa saling asah, saling asuh, saling asih, punya rezeki buat anak. Nanti di akhirat kita juga pengen ketemu. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Ya, paling 60-70 tahun. Tapi kehidupan yang hakiki yang selama-lamanya adalah di akhirat. Jangan sampai kita mengorbankan masa depan kita yang hakiki demi kepentingan dunia yang sesaat. Ya, itu kita di keluarga kita jadi orang baik. Begitupun di masyarakat kita, jadilah masyarakat yang baik. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Dimulai RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden harus jadi pemimpin yang baik, yang senantiasa memberikan hajat sebagai rakyatnya, yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan terhadap masyarakatnya. Jangan dibalik nanti. Begitu pula kita sebagai masyarakat nih, sebagai warga negara, jadilah warga negara yang baik, sehingga nanti kalau pimpinannya baik, masyarakatnya baik, hak dan kewajiban dari masing-masing, baik itu kewajiban dari masyarakat kepada pemimpinnya atau kewajiban pemimpinnya terhadap rakyat, begitupun haknya, insya Allah nanti akan berjalan, tidak ada tersendat. Ya kan, kadang-kadang kita makan cuma pinter ngeritik doang, ya. Begitupun kita ketika kita jadi jamaah masjid, Pak, jadilah jamaah masjid yang baik. Jamaah masjid itu yang baik, yang bagaimana? Yang taat aturan. Sebab di masjid juga punya aturan. Kalau di masjid itu sudah ditetapkan menjadi sebuah aturan, jadilah kita jamaah yang baik. Jangan dilanggar.
Ya, kalau dilanggar nanti akan timbul polemik nanti. Saya nggak bicara masjid di sini, kalau masjid di sini mah bagus ya. Ya, dan saya tidak bicara orang lain, bicara saya sendiri. Mohon maaf nih Bang Ropik ya. Umpamanya nih saya jadi makmum. Jadi makmum biasa, jadi jamaah biasa. Saya datang ke masjid orang, Pak, Bu. Di masjid orang itu sudah ditetapkan imam rawatibnya. Saya datang nih sebagai tamu. Tanpa disuruh pengurus, tanpa disuruh orang yang punya otoritas untuk ngimamin. Saya main selonong aja. Mentang-mentang saya kan bisa. Saya kan juga hafal Quran. Saya juga kan bisa baca kitab. Enggak begitu. Jadi jangan mentang-mentang kita. Ya, kira-kira nih Pak, Bu, saya kalau bersikap begitu, diomongin nggak kira-kira? Diomongin. Tahu berarti siapa tuh yang suka ngomongin? Siapa tuh si orang tuh? Siapa sih tuh orang tuh? Ya, walaupun kita bisa, secara syarat kita bisa, ya. Tapi ketika itu merubah tatanan yang sudah ditetapkan, itu akan timbul polemik yang baru di situ. Jangan. Kecuali kita sudah dipersilahkan. Begitupun ketika kita jadi pengurus, jadilah pengurus yang baik, yang bisa melayani jamaah, yang bisa memberikan kenyamanan jamaah. Kan sekarang banyak, ya maaf. Waduh, pas rapat pertama datang semua, bagi-bagi itu jabatan, udah ditulis di papan struktur ke masjidnya nanti bulan depan lah. Maksudnya bulan depan lah nanti lah, gitu kan. Ya, tapi jangan bilang-bilang ya. Saya nggak ngomongin di sini, di masjid sebelah sana. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi syarat yang pertama, kita harus bisa menyerukan kepada kebaikan. Yang kedua, watan hauna 'anil munkar. Nah ini yang sulit. Harus bisa mencegah dari perbuatan yang munkar. Jadi kalau kita digabung yang satu dengan yang dua, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf rata-rata saya sih optimis semua kita juga bisa. Mas Marlin salat yuk, Mas Marlin ngaji yuk, bisa kita. Tapi untuk mencegah perbuatan yang munkar, wah ini hati-hati. Hati-hati. Kita harus memahami dulu kemunkaran apa yang kita hadapi. Jangan sampai kita ya untuk mencegah kemungkaran timbul kemungkaran yang baru. Misal ada di salah satu pos ya, di situ orang suka kumpul-kumpul, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, main kartu, banting, wah segalanya di situ. Pokoknya banyak unsur maksiat di situ. Nah itu kan sesuatu perbuatan yang munkar. Nah kita harus teliti di situ. Kita yang pertama nih harus berpikir juga. Kira-kira nih saya sanggup apa tidak nih? Kalau seandainya saya sanggup, silahkan datengin. Caranya bagaimana? Nabi memberikan tuntunan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa orang yang melihat suatu kemunkaran, berhentikanlah, tindakanlah dengan biyadihi, dengan tangan. Dengan tangan dalam arti ya kita pergunakan kekuasaan kita. Kita panggil nih. Tapi jangan keras. Ya. Sehingga mereka itu bisa berpotensi lebih keras daripada kita. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, pabilisanihi, dengan lidahnya, dengan nasihat, kita nasihatin. Mas sini mas, kumpul. Sampean tahu nggak? Warga bikin pos di sini, ini kan pakai kas warga, kas RT. Ada sumbangsi masyarakat di sini.
Dan warga bikin pos di sini itu untuk tujuannya untuk ya siskamling, untuk ronda. Tapi kok dipergunakan hal-hal yang negatif? Kita nasihatin sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kalau itu negatif, unsurnya maksiat, akan turun murka Allah. Kalau turun murka Allah, bukan sampean saja yang kena, saya juga kena. Ya, maka sayangilah diri kamu, begitupun warga kamu di sini, sayangi ya. Dilus-lus, ya, dengan cara yang lembut dulu. Tapi kalau nggak bisa, fabi qalbi, minimal dengan dalam hati kita. Ya Allah, saya mau tegur, kadang-kadang galakan dia. Saya mau ngomongin, kadang-kadang suka dibentak-bentak, malah matanya lebih melotot sama saya. Ya sudah, kita doakan, Allahu yahdik, mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. Tapi yang ketiga ini, wadzalika adaqul iman, itu selama umatnya iman. Nah, jadi yang pertama kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Kalau masyarakatnya sudah baik, maksiat kemunkaran itu sudah minim, syukur-syukur ditiadakan, maka disitulah rahmat Allah akan turun, sehingga kita akan mempunyai kekuatan, akan punya izzah, akan punya wibawa sebagai umat Islam. Ya, makanya dari analisis hukum fikih, amar ma'ruf dan nahi munkar ini hukumnya fardu kifayah. Apa Bu? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban kolektif, bukan kewajiban individu. Apa maksudnya kewajiban kolektif? Apabila di suatu daerah, di suatu tatanan masyarakat, tidak ada satupun yang menyeru kepada kebaikan, tidak ada satupun yang mencegah keburukan, maka semua itu masyarakat berdosa. Ya, kalau di salah satu tempat tidak ada orang yang menyeru kebaikan, tidak ada yang ngajak sholat, tidak ada yang ngajak ngaji, dosa kita di satu kampung, satu daerah. Begitupun ketika di satu masyarakat tidak ada orang yang bisa mencegah suatu kemunkaran, dosa juga. Tapi bila mana ada sebagian dari kita yang melaksanakan amar bil ma'ruf, begitupun mencegah dari perbuatan munkar, tidak mesti sebagian, maka semuanya sudah gugur dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini penting untuk menjamin tatanan supaya adanya perdamaian dan adanya kekuatan, adanya saling cinta mencintai di antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, karena sekarang zamannya medsos, ada kelompok umat Islam yang kadang-kadang slogannya amar ma'ruf nahi munkar, takbir, Allahu Akbar. Nah, bapak-bapak yang senyum-senyum paham nih kayaknya. Ya kita senang ada sebagian dari kita umat Islam yang mewakili kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat yang saya bicarakan di awal tadi, semuanya itu perlu ilmu dan perlu proses yang matang dan bijaksana. Jangan sampai kita beramar ma'ruf nahi munkar menimbulkan kemunkaran yang baru. Ya. Nah, makanya untuk supaya amar ma'ruf nahi munkar tegak di lingkungan kita, salah satu kuncinya hindarilah perdebatan yang namanya khilafiyah. Jadi kita kan kadang-kadang disibukkan sehari-hari kita dengan hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Khilafiyah memang penting dibicarakan, tapi itu harus khusus dengan orang-orang yang berilmu, sehingga tidak ada gesekan, benturan hati. Saya ambil contoh Pak Bu ya. Khilafiyah itu contoh seperti kita dalam sholat subuh. Ada orang yang sholat subuhnya kunut, ada yang tidak kunut. Ada orang yang setelah sholat subuh wiridnya jahar, astagfirullah, astagfirullah kedengeran. Ada yang ya cuman mulutnya sendiri. Dua-duanya baik.
Wirid sir ada dalilnya, wirid jahar ada dalilnya. Sholat subuh dengan kunut ada dalilnya. Hatta faraqad dunya, dalam satu hadis Rasulullah pernah melaksanakan kunut. Yang tidak berkunut ada dalilnya. Makanya nggak usah ribut. Nanti kalau yang kunut ribut dengan yang tidak kunut, ya, yang senang yang nggak sholat subuh. Benar nggak Pak? Benar. Ngapain saya ke masjid? Orang di masjid ada ribut. Nah, ya, jangan sampai itu. Maksud saya apa? Ketika kita setiap hari kita membicarakan itu, awas tuh jangan bergabung sama itu ya. Kenapa? Nanti kamu sholatnya begini. Awas ya kamu jangan begitu. Nanti akan ada kebencian tersendiri yang seakan-akan kita mengklaim paling benar, orang lain salah. Sehingga kita lupa dengan posisi kita yang tadi amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan Islam itu akan timbul aura positifnya, akan timbul kemuliaannya ketika umat Islamnya sudah bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya kita disibukkan hal-hal yang seperti itu, Pak Ori. Terus mulu berdebat, aktif di media sosial. Tahu-tahunya minyak kita sudah dikorupsi oleh orang lain sehingga seharga 300 triliun. Dah, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ya, yang ketiga nih, yang terakhir, wa tu'minuna billah. Satu, bila mana kita ingin menjadi umat yang terbaik, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi munkar. Yang ketiga, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita pengen tahu betapa mahalnya iman nanti setelah kita meninggal dunia, ya, nanti kita setelah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam salah satu ayat di dalam Ali Imran, innal ladzina kafaru ba'da imanihim sumazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang kafir setelah iman murtad dia, kemudian balik lagi kepada Islam, beriman lagi, ya, dia tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia dalam posisi sakaratul maut. Wa ulaika humud dhalun, dan orang yang dia kufur, tidak tobat dari kekufurannya, tidak ada iman, meninggal menghadap Allah tanpa iman, naudzubillah, dia akan sesat nanti di kehidupan berikutnya. Wa ulaika humul khasirun, dan dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Makanya hati-hati, jaga iman kita, ya. Wariskan iman kita kepada generasi selanjutnya, kepada anak kita, kepada cucu kita. Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, mata buduna min ba'di. Kalau abah sudah tidak ada, apakah engkau masih sudi menyembah Allah sebagai Tuhanmu, nak? Begitu pesannya. Orang sekarang enggak. Nah, kalau bapak sudah tidak ada, nah, kalau mama sudah tidak ada, kamu kira-kira makan apa ya? Kamu punya motor apa ya? Kamu punya mobil apa ya? Kamu tinggal di mana nanti ya? Di Cibubur apa di Depok ya? Nah, padahal Pak Bu, percaya nggak? Urusan rezeki itu dari kita usia 4 bulan dalam kandungan itu sudah dicatat dan sudah ditempelkan di Lauhil Mahfuz. Ya, nah, maka penting beriman. Apa gunanya amar ma'ruf nahi munkar tanpa adanya iman? Orang-orang yang tidak ada iman di dalam hati dan kehidupannya, walaupun dia berbuat baik, dia suka ngasih orang, suka nolongin orang, nanti bagaimana itu kebaikannya? Di dunia sebagai bentuk keadilan Allah dibalas. Makanya mohon maaf, orang-orang non-muslim, apalagi Chinese, Pak. Oh, itu nolong orangnya jor-joran. Saya juga sama, sering kasih sembako, kasih ini. Kenapa? Karena dia juga meyakini ketika dia berbuat baik akan datang kebaikan kepada dirinya. Tapi nanti setelah kiamat, mereka itu ulaika haba'an mansura, itu nanti akan dijadikan debu yang berterbangan nanti di kemudian hari di yaumil akhir.
Ya, maka kita penting kita jaga iman, sebab manusia itu innamal mar'u hadisun ba'dahu. Manusia itu kita ini power ini akan jadi cerita di kemudian hari, kata para ulama. Fakun hadisan hasanan lima wa'a. Maka jadilah kita sebagai aktor yang terbaik untuk melakukan hal-hal yang positif supaya dikenang di kemudian hari oleh orang-orang generasi selanjutnya. Dulu di Malaka II ini, ketika salah seorang bapak ini masih ada tuh, Masya Allah, adem, subuh-subuh udah kedengeran nih suara tongkatnya, tok 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 tok. Kalau dia sudah kedengaran suara tongkatnya jalan, berarti itu tandanya subuh tinggal 5 menit lagi. Beliau sudah almarhum. Nanti kenangan-kenangan itu akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Maka perbanyaklah kita berbuat baik. Udah lewat waktunya ya. Ya, sampai di sini saja ya. Jadi 3 tadi kita amalkan. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan umat yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.